Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa pendengar RRI Net di mana saja Anda berada. Kembali lagi di obrolan budaya produksi RRI Jambi. Kali ini bersama saya Adis selaku pembawa acara dan saya tidak sendirian. Saya bersama dengan rekan saya. Iya, bersama saya Ansori. Baik, rekan Adis. Ya. Di obrolan budaya kita kali ini, kita akan mengangkat tema menanamkan adat dan budaya Jambi kepada generasi muda. Berarti terkhusus di Jambi ya? Ya, khusus buat di Jambi karena memang adat dan budaya memang sangat perlu untuk terus ditanamkan kepada generasi muda. Nah, di obrolan kita kali ini sudah ada dua narasumber yang akan kita ajak berbicara, ngobrol tentang bagaimana budaya Jambi ini kita tanamkan kepada generasi muda. Bukan kita yang diskusi, bukan cuma kita berdua berarti Bang Ansori ya. Sudah ada pakarnya. Nah, ada dua orang dari Lembaga Adat Kota Jambi. Yang pertama saya akan perkenalkan. Assalamualaikum, Datuk Supardi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, beliau adalah Sekretaris Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan Adat Kota Jambi. Selanjutnya ada Datuk Muminin, anggota Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan Adat Kota Jambi. Assalamualaikum, Tuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Adis, dua-duanya ini adalah Datuk, tapi masih muda. Datuk muda? Datuk muda. Datuk muda. Iya. Ya, luar biasa. Nah, kita langsung ajak dua narasumber kita untuk ngobrol soal bagaimana menanamkan adat dan budaya Jambi ini kepada generasi muda. Saya mulai dulu dari Datuk Supardi ini. Kita bisa melihatlah bagaimana di Jambi ini anak-anak muda sekarang. Ya. Di tengah era yang serba media sosial, serba online, sepertinya memang terlihat adat dan budaya ini mulai tertinggalkan atau ditinggalkan. Nah, kalau dari sisi orang yang memang punya kepentingan untuk terus meningkatkan adat di Jambi ini, bagaimana melihat situasi terkini anak-anak muda di Jambi ini? Baik, terima kasih. Pertama dengan RRI Jambi telah mengundang kami, para datuk-datuk muda yang dalam hal ini bahasannya pun untuk generasi muda ke depan. Ya. Jadi memang sudah menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Kita bukan hanya lembaga adat untuk membackup, untuk membentengi adat dan budaya dari tergerusnya adat dan budaya dengan globalisasi zaman. Anak ayam turun limo mati sekok di sambarlang. Walaupun dunia canggih dengan teknologinya, adat budaya kita jangan sampai hilang. Karena adat itu personalitas identitas kita orang Jambi. Kalau orang Jambi, dia pasti tahu adat Jambi. Kalau orang Jambi, dia tahu apa namanya adat Melayu Jambi. Karena di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kemana di mana bilang terbaca, di situ tanaman tumbuh. Di mana ranting dipatah air, itu air disawu. Kita tidak munafik. Kami sangat dari lembaga kota sangat-sangat mendorong pemerintah daerah, bahkan publik-publik, banyak komunitas-komunitas untuk sama kita untuk belajar tahu adat budaya Jambi. Kenapa kalau kita bukan kita siapa lagi? Nah, karena memang sekarang itu teknologi ini sangat-sangat luar biasa. Kita tidak bisa meninggalkan atau kita tidak bisa mengabaikan arus globalisasi zaman dengan kemajuan teknologi yang ada sekarang ini. Tapi kita jangan lupa juga bahwa kita terlahir sebagai orang Jambi yang punya norma-norma adat etika yang luar biasa, yang sangat-sangat hebat, yang sudah ditinggalkan, diwariskan oleh orang tua-tua kita. Dan wajib kita untuk menjaganya. Jadi sekali lagi kami dari Lembaga Adat Kota, khususnya di Dinas di Pendidikan, Penelitian, Pengembangan ini sangat-sangat menginginkan siapapun itu, baik dari anak-anak sekolah SD, SMP, SMA, bahkan universitas, bahkan para guru pendidikan yang kepingin, yang ingin tahu masalah adat budaya, silakan datang ke Lembaga Adat Kota. Kami akan terima dengan hati dan suci, muku dan bersih, kata orang Jambi. Jadi memang itu menjadi tugas dan tanggung jawab kita bersama. Kami akan buat program-program, kemungkinan ke depan sesuai dengan arahan hasil rapat kami kemarin. Kami akan datang ke sekolah-sekolah sebagai pilot project. Kami akan kasih materi-materi pendidikan adat dan budaya untuk pengenalan dulu. Oke. Iya tuh. Sebelum kita sampai ke apa yang nak kita gawekan Lembaga Adat buat, saya nak bergeser dulu ke Datuk Mukminin nih. Jadi ada rasa prihatin lah ya kalau kita melihat generasi muda yang sekarang ini di Jambi nih umumnya. Jadi rasa-rasanya
sudah mulai jauh dari adat, dari akhlak yang bersandarkan kepada adat. Nah, kalau Datuk Mumin sebagai orang adat juga sekaligus yang berkecimpung di dunia pendidikan juga, macam mana melihat situasi saat ini? Baik, sebenarnya memang adat itu kan adat bersendiri syarak bersendiri kitabullah. Ya. Jadi adat Jambi ini adalah orientasinya kepada Islam. Maka Rasulullah SAW menyampaikan innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Sungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak atau memperbaiki akhlak. Memang betul kata Datuk Supardi tadi adalah adat itu ialah adab. Bagaimana kita melihat anak-anak zaman sekarang, apalagi di zaman teknologi ini, sibuk dengan gadgetnya masing-masing, sibuk dengan game online. Jangankan memperhatikan adat, pelajarannya saja kadang-kadang dilupakan. Nah, betul ya. Nah, ini adalah suatu masalah, tantangan terbesar, karena kami memang sebagai pelaku atau pengajar dunia pendidikan banyak masalah-masalah yang kami temukan. Karena memang kenakalan-kenakalan itu sebenarnya berasal dari kurangnya perhatian. Itu yang pertama, kurang perhatian daripada orang tua. Kemudian juga gurunya kurang memperhatikan di dunia pendidikan di luar sekolah. Nah, maka salah satu solusinya adalah sebenarnya kita harus lebih memperhatikan, lebih mendekatkan pendekatan kepada anak-anak tersebut, bagaimana mereka mengetahui adat dan budaya, kemudian adab-adab yang telah sesuai dengan norma, yang sesuai berlaku dalam agama Islam ataupun yang berlaku di bumi seperti Jambi, Semenarah Provinsi Jambi ini. Oke. Iya, berarti gitu, Adis. Ya, jadi kan memang kalau kata Datuk Muminin tadi, sesuai lah antara adat dengan ajaran agama itu selaras. Iya. Jadi cukup prihatin ya kita semua tentang situasi kondisi anak-anak muda sekarang yang mulai melupakan adat dalam situasi yang seperti ini ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Kalau dari seperti tema kita ya Datuk ya, Ya. pada generasi muda. Ya. Berarti di generasi muda ini sedarurat apa sih Datuk sampai adat dan budaya itu mungkin agak sulit diajarkan kepada generasi muda zaman sekarang? Ya, jadi itu tadi, karena mungkin teknologi, Datuk perhatian orang tua. Sebenarnya tuh adat itu sudah ada di dalam rumah. Adat itu sudah ada di dalam dia, di dalam kandungan sampai dia di dalam lahir. Adat itu kan aturan-aturan, norma-norma. Nah, ketika adat di rumah tangganya, di rumahnya, di sekolahnya sudah diajar, otomatis dia pasti sudah mengetahui adat itu sendiri. Jadi memang besar ya, agak sulit kita masuk ke anak-anak muda karena pangsa pasarnya itu agak susah, kita mau masuk kemana. Kita adakan buat kayak seperti diskusi atau seperti perlombaan gitu kan, supaya anak-anak ini ada ketertarikan dengan adat. Tapi memang mohon maaf, anak-anak kita yang generasi milenial ini hanya tahu adat itu sebatas cuman prosesi. Nah, dia tidak tahu banyak aspek adat di situ. Nah, yang harus mereka perlu gali lagi gitu. Nah, jadi memang harus itu tadi, kita harus berlahan tapi pasti untuk tetap masuk ke anak-anak muda, di mana dia ngumpul-ngumpul, di mana dia kumpul-kumpul gitu kan, di mana dia punya asosiasi. Nah, itu kita akan masuk di situ. Masuk. Jadi ya. Jadi kan ya sebagian dari kita itu kan berpikir ini apa? Adat itu ya prosesi yang seperti pernikahan kemudian yang lain-lain. Nah, sebenarnya kalau hal itu kan buat generasi muda juga agak aduh, gimana ya kita mau berpantun aja susah gitu kan. Banyak sesuatu yang sangat sulit sebenarnya. Nah, sebenarnya untuk generasi muda ini dari sisi yang mana untuk adat Jambi ini bisa dimasukkan kepada mereka? Kalau tadi kan sudah dibuka oleh Datuk Mumin dari sisi sikap, akhlak yang sesuai dengan adat dan agama. Mungkin yang lebih lengkap sebenarnya detailnya untuk anak muda ini seperti apa nih format yang ingin cocoknya Bang Ansari ya? Ya. Memang kalau untuk anak-anak muda ini kita penguatannya dari akhlak dulu. Akarnya dari akhlak dulu. Ketika mereka berperilaku berakhlak baik, insya Allah mereka akan ke depannya lebih baik lagi. Karena adat itu sudah mengatur norma-norma kehidupan. Bagaimana kita bergaul dengan teman sebaya, bagaimana kita bergaul dengan teman di bawah kita.
bagaimana kita bergaul dengan orang di atas kita. Kalau di dalam bahasa adat ada jalan mendaki, jalan menurun, jalan menebing. Nah itu. Jadi memang harus diajarkan di situ dulu. Adab dulu kita masukkan, kita tekankan di adab. Jadi kata Imam Syafi'i, setinggi ilmu apa orang tuh kalau dia tidak beradab, insya Allah ilmunya tidak berguna. Iya. Jadi memang kita harus tekankan anak-anak kita khususnya di Jambi ini, di adabnya harus dijaga dulu. Baik. Harus punya tepos liro kata orang Jawa. Harus tahu attitude, sopan santun. Nah, itu dasarnya dulu. Nah, menyambung itu dimulainya dari mana? Ustaz, Ya memang tuh dimulai betul dari rumah tadi, dari rumah. dari orang tua, karena memang kan terutama orang tua itu kan sebagai panutan mereka. Terutama ibunya kan. Al-um al-madrasatul ula. Ya, ibu itu adalah madrasah atau sekolah pertama bagi anak-anaknya. Kemudian juga di lingkungan. Nah, lingkungan sekitar. Orang tua harus memperhatikan dengan siapa mereka bergaul. Karena banyak kenakalan-kenakalan remaja itu karena pembiaran-pembiaran itu tadi. Artinya orang tua tidak memperhatikan cara bergaul, cara komunikasi tadi. Mohon maaf ya, kalau bahasa Jambi itu mencarut-mencarut tadi kan. Ya. Nah, ini kan tidak terkontrol lagi. Apalagi dengan akses media sosial yang luar biasa ini, mereka banyak referensi belajar hal-hal yang buruk tadi. Kira-kira seperti itu. Jadi memang kompleks ya. Iya. Hanya ya dimulai dari rumah. Nah, itu tantangan lagi nih Adis. Rumah. Iya. Bagaimana pendidikan awal di rumah itu bisa ditanamkan juga adat-adat. Ya, ada adatnya. Iya. Diajarin ke Adab ada. pendidikan yang paling pertama itu dari rumah gitu kan, Iya, keluarga gitu. Mungkin contohnya seperti bahasa seperti Iya, Adi kata. bahasa. Ya. Bahasa ya. Dan itu artinya sebagai orang tua juga memang harus lebih dulu punya etika, adab dan adat yang memang akan ditularkan kepada Apanya? anak-anaknya Iya. gitu ya. Karena memang Adis nggak bisa dipungkiri juga kalau kita lihat sekarang ini kan anak-anak muda ini banyak ya, tidak semua, banyak yang Ya. sudah banyak sekali yang melupakan adat, adab ya, dari sifat, sikap, kemudian dari tutur bahasa juga yang sudah tidak sesuai lagi dengan adat Jambi. Iya. Seperti itu. Oke, tuh melihat kondisi yang sudah seperti ini, kemudian juga gempuran teknologi, gadget, media sosial yang luar biasa. Nah, kita temukan juga dalam keluarga juga tidak semuanya mampu, peduli untuk bagaimana menjaga anak-anak ini punya adab melalui pendidikan adatnya. Iya. Jadi idealnya seperti apa sebenarnya? Yang harus kita mulai dulu dari keluarga. Macam mana seharusnya keluarga itu membentuk anak-anak yang bersendi adat ini? Ya, jadi pertama ya memang sopan santun terhadap orang tua, sopan santun terhadap ayahnya, orang tua, kakaknya atau adiknya. Jadi baru jiran tetangga. Jadi pola hidup adat itu saya ini merasakan didikan orang tua dulu. Ketika kami makan siang wajib ngumpul dulu. Iya. Itu pun makan mama kita yang ngasih nasinya. Tidak terlalu banyak. Cuman bukan langsung makan di situ. Pulang sekolah tuh disuruh dulu ngisi ember, ngisi derum, ambil cari kayu bakar. Iya kan? Jadi itu pola-pola pendidikan yang kayaknya sepele, tapi luar biasa masuk di kami gitu kan. Anak-anak zaman dulu kan gitu kan. Karena kami sebelum makan kami dikasih tugas dan tanggung jawab dulu. Harus gini, harus gini. Itu pola-pola makan yang hal-hal kecil, makan pakai sendok jangan berbunyi, ya kan? Ketika ada tamu jangan lewat di depan. Itu hal-hal kecil yang kalau mau orang tua-tua zaman sekarang ini mau nerapkan, insya Allah anak itu dengan sendirinya akan terbawa, akan terdidik menjadi anak-anak yang bagus adabnya gitu, saling menghargai, saling menghormati. Itu kalau dari rumah kalau ini pengalaman saya gitu, Pak. Ya, tapi kan itu kan zaman dulu, Iya. gadget, Iya, benar. Iya. Nah, Ya. sekarang situasinya berbeda. Iya. Mentalitas anak-anak juga kalau sekarang udah beda, nggak kayak dulu. Kalau dulu dengan orang tua, sekali orang tua manggil juga langsung datang. Kalau sekarang ini kan berbeda, dan tingkat kepatuhan anak-anak kepada orang tua juga sudah jauh menurun ketimbang zaman dulu. Jadi mungkin
adalah treatment solusi macam mana menerapkan adat ini dalam keluarga ini, Datuk. Ya, sebenarnya yang pertama tadi memang dunia pendidikan tadi sangat berperan penting, terutama di dunia keluarga. Kemudian di luar itu kita berikan pemahaman-pemahaman tentang lebih dari itu. Misalkan permainan-permainan tradisional tadi. Kadang-kadang kan anak-anak sekarang mereka tidak tahu dengan permainan-permainan tradisional. Contohnya permainan patuk lele, kemudian juga engkling. Tidak tahu kan? Tidak ada lagi. Karena memang gadget ini luar biasa pengaruhnya. Nah, jadi kita alihkan ke situ. Dengan begitu, mereka bisa bersosialisasi dengan teman-temannya. Nah, alhamdulillah beberapa tahun ini di tempat tinggal kami itu juga kami terapkan itu. Jadi bukan saja biar mengurangi dari permainan game online tadi, maka kami berinisiatif untuk memperkenalkan permainan-permainan tradisional, khususnya permainan yang berasal dari Provinsi Jambi. Kira-kira seperti itu. Itulah sulitnya ya Bang Ansori ya. Karena digital sekarang bahkan yang permainan congklak itu. Itu sudah ada loh game online ya Bang Ansori. Jadi sosialnya kurang. Jadi pada akhirnya dia bermainnya dengan gadget aja gitu. Jadi sosialisasi dengan teman-teman gitu. Jadi berakibat juga pada akhlak tadi akhirnya. Tingkat emosinya tuh kan. Semakin menarik pembahasan kita Bang Ansori dan Dato. Nah, tapi kita break sejenak ya. Ya, baik pemirsa pendengar RRI Net di mana saja Anda berada, kita break sejenak dan kita akan kembali setelah yang satu ini. Katokan
Baik pemirsa pendengar di Anda berada, masih di obrolan budaya produksi RRI Jambi, masih bersama dengan saya Adis dan juga rekan saya. Kita masih berbicara tentang penanaman adat dan budaya Jambi kepada generasi muda. Nah, dengan dua narasumber yang relatif masih muda, ya, datuk-datuk yang masih muda, kita mau nanya ini, Adis, kan termasuk ya artinya masih muda, tapi sudah mau berkecimpung dalam dunia adat, yang tentu nggak semua orang juga bisa dan mau gitu masalahnya kan. Nah, mau nanya dulu nih ke paling muda ini, Datuk Mumin ini masih paling muda ya. Apa yang menarik dari adat ini sehingga mau ikut berkecimpung dan membesarkan adat Jambi ini di lembaga adat? Baik, saya cerita sedikit. Boleh. Cerita sama nggak apa-apa juga ya. Jadi supaya untuk ini ya kan, motivasi. Awal mulanya kan kami itu kan dari kampung, dari dusun, dari Muara Tebo kan, kuliah di kota Jambi. Terus kami itu sering diikut acara-acara pengantin gitu kan. Tapi bukan bagian dari adat. Baca Al-Quran, kemudian baca Al-Berjanji. Jadi pas ketika ada acara, setelah itu ada sesi kata menjawab. Kami waktu itu belum tahu ini adat apa gitu kan, karena memang belum dikenalkan sejak sedari kecil sampai sekolah juga. Jadi menarik karena memang ini ada pantun-pantunnya, kemudian juga ada seloko-selokonya, dan memang waktu itu memang motivasinya dalam diri, dalam hati, saya pengen belajar seperti itu. Nah, maka dari itu di tahun 2015 kami bertemu dengan kawan, namanya Datuk Supardi. Datuk Supardi lah yang memberikan kami motivasi, kemudian yang mengajarkan, dibawa kami ke rumah Datuk Azra'i Al-Basari di komplek Beliung, Beliung di 16. Disitulah tempat kami belajar, namanya Rumpun Adat Dapati Setio. Disitulah mulai kami menggali, kami dimentori oleh Datuk Supardi. Ada juga namanya Datuk Kemas Mustari, Insinyur Kemas Mustari, itu guru kami. Disitulah mulai kami ketertarikan untuk belajar adat. Ternyata kalau adat itu diterapkan, itu luar biasa efeknya pada diri kita. Karena memang adat itu adab. Bagaimana kita bisa menghargai orang, bagaimana kita bertutur bahasa dengan baik. Karena seloko-seloko itu adalah kiasan kata-kata yang berisi makna yang luar biasa. Assalamualaikum saja kata berjawab tuh, itu kan assalamualaikum, itu kan diisi dengan kata-kata yang penuh keindahan, penuh seni, penuh sastra. Kira-kira seperti itu awal ceritanya. Motivasi kami ikut berkecimpung di adat dan budaya Jambi ini. Jadi ini Adis, apa namanya, masih muda, tapi sudah pingin masuk dan berkecimpung dalam adat Melayu Jambi ini. Nah, jadi tuh kalau untuk anak-anak muda yang pingin belajar ini, apa memang harus orang Jambi saja atau orang dari bukan keturunan Jambi tapi tinggal di Jambi boleh masuk belajar dan ikut juga mengembangkan ada di Jambi ini itu? Ya, terima kasih. Jadi memang kalau kami di Lembaga Adat Kota Jambi itu untuk kaderisasi, kami tidak menutup siapapun, suku manapun, selagi dia Islam. Mau dari dia Bugis, Padang, Minang, Jawa, semuanya kita tampung, kita terima gitu kan. Jadi tidak ada mutlak harus orang Jambi. Dan mohon maaf, satu contoh Datuk Mukminin, dia asli orang Tebo, lahir di Tebo, ya kan, hijrah merantau ke kota Jambi. Dia dapatnya adat bukan dari Tebo, dari kota Jambi. Bahkan orang di Tebo pun bingung, kapan dia nih belajar gitu kan. Karena mohon maaf, kalau di kabupaten kota itu orang-orang adat yang memang praktisi adat yang tua-tua itu agak selektif dalam menurunkan ilmu adatnya. Tidak basing-basing orang, bahkan anak keluarganya pun dia jarang gitu kan. Memang hati-hati dalam memilih seorang murid gitu kan. Nah, kalau di kota Jambi ini karena memang kota Jambi ini heterogen, banyak guru-guru besar hebat yang dari kabupaten kota, orang-orang adat yang mumpuni kan, sehingga ada di kota Jambi ini yang paling bagus
Karena apa? 11 kabupaten kota itu ada di kota Jambi. Yang tidak ada di kabupaten kota lain di kota Jambi ada. Jadi kan adat singgung alam hijau pakai singgung negeri tadi, dia terkadang di Tebo tidak ada iwa. Tapi di Jambi ada iwa, ya kan? Sudah tuh di Batanghari tidak ada namanya serah terima pengantin duduk gitu kan. Di sini ada gitu kan. Jadi hal-hal yang paling baik-baik itu sudah ada di kota Jambi, dibawa di kota Jambi. Jadi kami, siapapun dia yang mau belajar adat, selagi dia mau, tetap kami terima. Tapi dengan catatan kami juga mengklarifikasi usia ya. Kami tanya dulu usia. Jadi tidak ada aturannya. Ada. Gitu. Jadi ketika adat ini dia batasan itu sebatas kata berjawab. Di halaman itu boleh anak-anak muda yang lajang. Jadi kalau sudah naik ke atas itu jangan. Karena supaya marwah adat itu terjaga. Dia cukup mengetahui, tapi boleh anak muda tapi diimbangi dengan orang tua. Contoh saya diimbangi dengan anak-anak muda, anak mahasiswa, anak SMA, boleh. Jadi akhirnya yang muda tadi tertutup dengan yang tua. Jadi ada juga protes dari adik-adik itu, kader-kader kita yang khususnya dari anak-anak mahasiswa. Kalau kami belajar, berlatih, tapi tidak eksis di lapangan, tidak turun di lapangan, tuh hafalan kami hilang. Iya kan? Anak-anak sekarang kan gitu, mau action langsung gitu kan. Tapi itu tadi kita lagi yang akan menyiasati bagaimana anak ini bisa hafal, bisa tampil di lapangan. Nah itu. Menarik ya. Bagaimana kemudian anak-anak muda ingin belajar tentang adat, kemudian juga punya eksistensi. Karena saya jujur pribadi juga sebenarnya ada keinginan untuk belajar. Seperti Datuk Muminin tadi ngelihat orang berbalas pantun di acara itu juga pengen bisa, tapi nggak semua orang bisa nih. Benar. Apalagi dengan logat dan lidah bukan Jambi. Ini tantangan tersendiri sebenarnya. Tapi apakah di lembaga adat juga membuka dan juga mau mengajarkan kepada orang-orang yang secara logat barangkali agak sulit nih untuk diterapkan dalam misalnya tanya menjawab dan sebagainya ini. Tuh. Jadi gini, itulah bahasa itu seni. Kalau saya yang menilai bahasa itu seni, saya pointernya penting dia mau belajar adat. Tidak peduli dari suku mana, iya kan? Tidak nutup kemungkinan karena memang saya banyak kader-kader yang di luar Jambi, asli orang Jawa, mendok gitu kata orang Jawa kan, yang Bugisnya, yang Jawanya gitu kan, terserah. Nanti kan berjalannya waktu dia bisa merubah bahasa tadi gitu, nah kan. Jadi kami biarin dulu gitu kan. Memang sangat beda jauh antara bahasa Jambi dengan bahasa Jawa. Contoh nenek mama jangan takut tergeser ke Numiang. Dia membacanya nenek mama jangan takut tergeser ke Numaing kata dia kan. Nah itu kan sudah salah. Tertawa bukan meledek ya. Bahkan jujur ngomong banyak orang tua-tua yang orang-orang adat yang sepuh-sepuh berpesan dengan saya tetap terus Dindo. Jadi itu adalah poin untuk kita gitu. Nah kan orang di luar Jawa mau. Terkadang yang saya sayangkan ini yang asli kita ini, yang abai, yang tidak mau tahu gitu. Nah kan. Padahal orang luar orang luar Masya Allah luar biasa dia kan. Ini saya baru dapat anak SMA man model kelas 2. Kenalannya di media sosial, di Facebook, minta nomor, datang, kepingin belajar. Saya perhatikan ini antusiasnya luar biasa. Ini saya bilang ini bakal menjadi emas anak ini dengan usia segini. Bahkan tahu dia kan. Nah, saya telusuri. Saya bilang kalau kamu malam mungkin orang tua kamu susah. Pulang sekolah silakan hubungi saya. Kita ketemu. Saya bilang adat ini tidak susah. Saya bilang yang penting ada kemauan insya Allah ada jalan. Nah, jadi kami tetap membuka ruang untuk suku apapun. Selagi itu memang dia mau belajar gitu kan. Nah, itulah tadi. Ya karena kalau tidak dibuka seperti itu tentu menjadi kesulitan tersendiri ya, hanya menunggu orang-orang tertentu saja. Tapi kalau ketika keran dibuka untuk semua suku yang ada di kota Jambi, ikut membesarkan adat Jambi, ikut menjaga adat Jambi, menjadi luar biasa gitu kan. Oke. Kalau untuk Datuk Mukminin nih, nah kan muda masih ya Datuk muda tadi kan ya. Sejauh ini kalau untuk generasi muda, seni dan budaya seperti apa sih yang lebih mereka tertarik gitu Datuk? Ya, untuk dari tingkat bawah
Ya. SMP atau SD itu mungkin lebih ke Kompangan. Misalnya lebih ke Kompangan. Mereka tuh untuk awal pertamanya lebih tertarik ke Kompangan. Jadi kadang-kadang pas misalkan diundang di acara resepsi pernikahan itu kan ngompang. Ini dia lihat ada, kebetulan kami juga pembina Komang, langsung kami juga kata menjawab. Nanti dia nanya tuh, itu belajarnya dia nanti kalau memang mau belajar boleh Datuk ajarkan, kira-kira seperti itu. Jadi memang dari awal memang betul-betul Datuk Pandi tadi adalah mereka lebih ke seni yang apa tadi itu? Gitu. Ya, lebih yang seni-seni yang seperti itu. Mulai dari Kompangan, nanti kita kemudian dia lihat prosesi-prosesi di acara pernikahan itu, dan mereka bertanya, disitulah kita masuk nanti. Nah, di situ mereka mungkin tertarik dengan prosesi-prosesi adat yang ada di Provinsi Jambi. Kira-kira seperti itu. Iya, jadi itu Adis, jadi kan seni masuk dari seni mungkin membuat anak-anak atau generasi muda itu menjadi lebih tertarik melihat seni Kompangan, kemudian nanti seni kato bejawab di halaman gitu kan. Baru mungkin nanti dengan perkembangannya mulai masuk kepada yang lebih kompleks tentang adat ini. Iya, tuh saya. Kalau dengan perkembangan zaman sekarang ini, ada tidak pergeseran tata cara atau adat di Jambi ini dengan perkembangan zaman, pergeseran, ada pengurangan atau justru ada penambahan, ada perubahan dari dasar-dasar adat yang terdahulu gitu. Ya, jadi gini, kalau pergeseran itu rasanya tidak ada, cuman kebutuhan masyarakat lagi. Jadi karena ada sih sebagian masyarakat itu yang memang notabene dia dari datuk-datuknya, dari orang tuanya sangat memegang adat. Jadi satu butir bayam pun dia tidak mau hilang adatnya. Penuh ya gitu kan. Tapi karena sekarang ini kan kebanyakan ya anak-anak remaja ini yang pasangan-pasangan muda mau married ini itu rata-rata banyaknya nengok di YouTube, nengok di TV. Jadi koridor adat tuh yang asli adat tuh hilang. Jadi saya termasuk kepingin mengkombin antara kehendak calon pengantin ini dengan adat. Jangan sampai kamu melangkahi atau menyalahi dari aturan adat. Kan kebanyakan sekarang saya selalu cerewet, kalau bahasa orang Jambi itu nyanyok. Ketika kamu sudah mau akad nikah, mohon doa restu kepada orang tua. Logika kamu di mana? Saya bilang, kamu waktu melamar itu orang tua tuh sudah merestui. Kenapa lagi waktu nak diakad nikah mohon doa restu lagi? Itu kalau menurut saya tidak ada masuk. Iya kan? Saya bilang, adat ini memang seremonial, tapi di dalam adat itu banyak pesan-pesan makna-makna yang tersirat, yang luar biasa. Saya bilang, mengangkat harkat martabat kedua belah pihak. Jadi hati-hati dalam itu. Kini kamu sudah mau akad nikah, mohon izin ayah, bunda, kami mau nikah, Masya Allah. Mubazir kalau menurut saya bilang. Karena kamu apa? Restu kamu dari kamu pacaran sudah direstui. Kamu melamar sudah direstui. Mau akad nikah sudah merestui. Cuman kalau narasi yang kamu kasih ke orang tua, mama, papa, saya mohon doa. Mohon petunjuk. Karena saya kepingin rumah tangga saya ini sama dengan mama sama papa memiara saya. Dari kecil sampai sekarang nih ya. Sampai melepas saya untuk rumah tangga. Kalau narasi itu kita kasih, bagus. Ada chemistry, ada hubungan. Nah itu tadi. Jadi adat-adat yang kayak gitu tuh, saya kadang-kadang kita ketemunya di lapangan. Bagaimana dia mau mengkombin ya, kan agak bingung. Makanya ketika kami diundang dalam satu acara, mereka rapat panitia atau apa, kita buka habis. Supaya mereka tuh tahu, kamu jangan lagi melamar kayak di kafe-kafe. Dibuatnya lampu remang-remang. Adinda, maukah kau menjadi suamiku? Atau lolo kamu tuh, saya bilang. Jambi ini harkat martabat perempuan yang diangkat, saya bilang. Diangkat setinggi-tingginya, mahal cewek Jambi nih, saya bilang kan. Jangan gara-gara tempat remang-remang kamu kayak orang barat, jangan, saya bilang. Kamu bakal jadi orang tua, kamu bakal punya anak betino. Macam mana sedih kamu dari 9 bulan di kandungan, 21 tahun kamu dibiayai sekolah, tiba-tiba enak be orang jantan ngelamar di kafe, saya bilang. Jangan ya, saya bilang. Itu harkat martabat kita.
bakal terjadi. Saya bilang, Ya. saya sering kayak gitu. Saya racuni mindsetnya tuh Tapi pikir. betul. Iya. Itu kan karena itu tadi, itu salah satu contoh dari bagaimana budaya asing, Iya. budaya luar itu masuk ke peradaban yang ada Iya. sekarang dan menggeser gitu kan. Jadi makanya itu budaya kita Iya. itu. Tapi alhamdulillah kan teman-teman dari lembaga ini, adat ini terus bagaimana menjaga Iya. supaya eksistensi adat itu tetap terjaga di tengah gempuran budaya yang luar Iya. biasa. Luar biasa. Ya, karena memang begini mungkin yang Datuk maksud tadi mengcombine itu ada hal-hal yang memang tidak boleh ditinggalkan dalam rangkaian Iya, adat ya. iya. Ada hal-hal yang mungkin boleh ditinggalkan karena situasi atau mungkin karena biaya dan lain sebagainya. Ini jadi kalau dalam rangkaian adat itu memang boleh begitu. Iya. Ada yang wajib, ada yang ya bolehlah tidak gitu. Ada ya? Benar. Ada yang wajib, ada yang sunat. Memang benar tuh di dalam adat. Contoh, aturan adat di Jambi, kewajiban calon suami terhadap istri mengisi adat menuang lembago. Ketika dia sudah akan nikah, tidak lagi terjadi serah terima belanjo, serah terima adat. Karena apa? Mereka sudah sah menjadi suami istri. Sementara itu tuh narasinya kewajiban calon suami terhadap calon istri untuk mengisi adat menuang lembago. Artinya ngapa? Membantu acara resepsi pernikahan mereka. Itu kewajiban ya. Ketika itu sudah akad nikah, kan nih kejadian. Sudah akad nikah baru antar belanja. Tidak bisa. Kita jangan pakai baju baru pakai celana, terbalik. Iya kan? Nah itu maksud saya. Ada yang wajib, ada yang sunat. Boleh ditinggalkan, boleh tidak. Ada yang tidak boleh nih yang ditinggalkan. Nah itu contoh, melamar di atas lamar. Tidak boleh. Ketika seorang wanita sudah dilamar, datang lagi laki-laki mentang kayo, mentang berduit, mentang berpangkat, anak pejabat, mau melamar dia, bertindih tanduk tidak boleh di Jambi. Haram hukumnya menurut syarak. Ah itu nah. Baik. Ya, terima kasih dan luar biasa karena memang kalau mau diturutin gitu kan rangkaian adat. Contoh kita ambil contoh seperti pernikahan tadi. Rangkaiannya sangat banyak dan mungkin kalau zaman dulu mungkin hanya orang-orang yang bangsawan lah yang mampu melaksanakan semua ini ya rangkaian itu. Jadi kan kalau kata Datuk Supardi tadi, ya ada hal-hal yang memang harus tetap dilaksanakan dalam sisi adat itu. Ada hal-hal yang boleh kan ketika memang tidak memungkinkan untuk dilaksanakan. Jadi boleh disimpulkan barangkali apa namanya ini fleksibel, fleksibilitas dari adat budaya itu sendiri ya. Baik, pendengar, pemirsa dimanapun Anda berada, kita jeda sejenak ya. Untuk nanti akan kembali masih bersama di obrolan budaya RRI.net dengan tema menanamkan adat dan budaya Jambi kepada generasi muda. Sejalatu aman ninggalkan kami bang ayolah diminum lasi rasa duri bumi lah dipijak lasi rasa api bang ingatlah di abang lah di rantau jauh
Baik, pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, kembali kita di obrolan budaya RRI.net di hari ini dengan tema menanamkan adat dan budaya Jambi kepada generasi muda. Adis, Ya, kita sudah masuk ke sesi terakhir ya obrolan kita di hari ini. Bersama masih dengan Datuk Supardi dan Datuk Mumin itu Saya. sesuai tema kita lah ya. Ya. Jadi macam mana caranya, upaya-upaya apa yang akan dilakukan oleh lembaga adat dalam upaya terus menanamkan adat budaya di anak-anak muda yang kayaknya sudah seperti kita bicarakan tadi sudah mulai ditinggalkan oleh anak-anak muda zaman sekarang. Ya, jadi begini, kalau kami di Lembaga Adat Kota Jambi ini yang kami punya wewenang dari batas SMP ke bawah. Tapi tidak menutup kemungkinan juga anak-anak SMA tetap kami selagi di wilayah Kota Jambi kami akan tetap pantau. Jadi begini, kami sudah mengusulkan kepada pemerintah daerah untuk muatan lokal, untuk penguatan adat dan budaya. Untuk di tingkat anak-anak dari TK sampai ke SD kelas 3 itu materinya hanya permainan. Kita lupa akan filosofi dari permainan tadi. Banyak pesan-pesan moral yang akan kita terima, yang akan kita ambil dari satu permainan kearifan lokal tadi. Contoh main cingkling, main yeye, main apalagi itu banyak itu, main kelereng. Itu kan banyak menanamkan kejujuran, kesetiakawanan, ya kan? Nah, di situ akan kita bahas, kita masukkan ke anak-anak SD untuk penguatan adat budayanya dari segi permainan. Nah, nanti kelas 5, kelas 6 itu baru mulai pengenalan adat. Apa itu adat? Bagaimana itu adat? Nanti kelas kalau sekarang kan kelas 7 tuh. Kelas 7, 8, 9 itu baru kita masuk materi adat. Nah, materi adat itu yang ringan-ringan aja dulu supaya mereka jangan terlalu apa ya? Itu tadi saya bilang anak-anak sekarang nih hobi yang aneh-aneh. Jadi mana adat kegiatan adat yang aneh-aneh itu cepat mereka tuh keinginan tahunya luar biasa gitu kan. Contohnya kayak apa? Nah, contohnya misal iwah, pengumuman secara adat yang pakai kentongan itu. Tung-tung, tuh senang mereka tuh kepingin tahu macam mana gitu kan. Yang unik-unik ya. Iya, jadi unik sama kayak buka lanse. Saya kepingin kemarin untuk berkomunikasi, diskusi dengan Dinas Pariwisata Budaya, dengan Dinas Pendidikan. Kita buka lanse massal. Tari saman masal kan udah ada. Buka lanse masal. Siapa tuh pesertanya? Anak-anak sekolah. Buka lanse itu kan laki-laki perempuan, 2 orang. Jadi kita bisa upayakan, kita bisa berdayakan anak-anak sekolah supaya dia ketika dia mengenal adat, ketika dia senang dengan adat, ketika dia mencintai adat, insya Allah apapun yang dibuat adat, apapun kegiatan adat, dia bakal ingin tahu. Nah, itulah ke depan kami kepingin memang antara sinergisitas antara lembaga adat kota dengan pemerintah kota. Memang selama ini masih tetap terjalin hubungan, cuman kita mau lebih ke akar rumput lagi, lebih gimana lagi gitu, nah, lebih ekstrim lagi biar cepat gitu. Nah, maksud saya adat nih menular di tengah masyarakat, khususnya di generasi milenial sekarang. Iya, semoga saja ya dipercepat, kemudian sehingga menjadi apa namanya ya, pendidikan formal yang ada di setiap sekolah dasar. Bagaimana adat budaya Jambi ini ditanamkan dari awal, dari muda nih. Nah, itu kalau dari sisi yang formal. Kalau dari sisi yang informal, yang tidak dari sekolah tapi di lingkungan atau mungkin di tempat lain, itu bagaimana, apa yang akan LAM lakukan ini itu supaya tetap adat budaya ini juga melekat pada anak-anak muda zaman sekarang ini? Alhamdulillah Lembaga Adat Tanah Philips Sakubeto Kota Jambi itu sudah mengakar sampai ke RT. RT itu ada namanya Badan Musyawarah Adat untuk menyelesaikan masalah permasalahan di masyarakat. Nah, dan di situ kami tekankan pengurus Lembaga Adat Kota kepada Ketua Lembaga Adat Kelurahan untuk membuat satu kelompok belajar KB. Siapa pangsa pasarnya? Itu anak-anak muda. Anak-anak pertama kita perkenalkan dia dengan kompangan, dengan tarian, nanti baru masuk. Alhamdulillah di Kota Jambi ini sudah banyak kelompok belajar dari yang sifatnya umum gitu kan. Ada di kecamatan-kecamatan, di kelurahan-kelurahan. Bahkan boleh dikatakan 25% bahkan 30% kelurahan itu punya kader adat untuk anak-anak muda. Nah, itu nanti impact-nya kami akan lombakan setiap tahun dengan berbagai perlombaan kan, supaya anak-anak tadi dia
bisa mahir, bisa terampil, dan adatnya lengkap. Kalau untuk seperti hadirnya komunitas-komunitas budaya kan sudah banyak ya Dato. Banyak. Itu pasti sangat efektif juga untuk generasi muda sekarang. Iya, makanya saya kepingin di Lembaga Adat Kota kami kepingin punya sanggar. Baik itu seni, tari, teater, apa yang berbau-bau adat. Di situ kami akan masuk sedikit-sedikit adat budayanya gitu kan. Nah, kenapa ketika kamu berdiri membawa kesenian, tetap tolak ukurnya adat, ya kan? Kita menjual artikulasi, mimik, action, attitude kita harus kita jalankan gitu kan, jangan terlalu ini gitu kan. Banyak sekarang yang salah kaprah tari Jambi tapi langkahnya bukan langkah Jambi, ya kan? Nah itu yang teater Jambi tapi bahasanya di Jambi karena itu saya kurang setuju. Mau saya tuh bahasa ibu, bahasa yang biasalah kita pakai, jangan dibuat-buat, ya kan? Nggak enak dengarnya tuh, nggak enak gitu. Nah, ada yang bilang R-nya udah T orang Jambi, nggak ada, semua orang Jambi nggak punya R, ada juga. Nah, itu makanya kami kepingin ke depannya lembaga adat juga punya sanggar. Bahkan hanya pelatihan adat budaya, tapi kesenian. Bisa jadi nanti segala etnis adat budaya akan kita kumpulkan supaya kita nih guyup. Nah, itu rencana kita ke depan ya kan. Mudah-mudahan bisa terrealisasi gitu kan. Nah, kalau saya ke Datuk Mukminin kan yang sudah berkecimpung bagaimana menanamkan adat budaya ini ke anak-anak usia dini, sehari-hari juga itu aktivitas beliau. Ini apalah kendala yang sering muncul ini Datuk dalam macam mana menanamkan itu ke anak-anak zaman sekarang ini? Pertama kendalanya memang tadi yang pertama yang sudah kita sebut di awal tadi adalah masalah gadget tadi. Memang gadget itu memang musuh luar biasa di era milenial sekarang ini kan. Nah yang kedua adalah memang kurangnya minat tadi. Jadi bagaimana cara kita menumbuhkan minat anak-anak tadi untuk belajar. Berawal dari yang kecil-kecil tadi, misalkan dari bagaimana cara lewat depan orang tua, bagaimana salaman dengan orang tua, kemudian juga bagaimana kita berbicara, bertutur bahasa dengan orang tua. Nah, kalau kendalanya itu tadi, yang pertama memang kesibukan mereka masing-masing yang kata orang sekarang tuh namanya introvert ya. Jadi mengurung diri gitu kan. Nah, jadi kurang sosial dengan kawan-kawan yang lain itu juga itu akan berdampak buruk bagi perkembangan mereka. Kira-kira seperti itu. Jadi itu Adis, ternyata kalau kata orang tua itu namanya setan gepeng. Gepeng ya. Luar biasa. Rusak banget pokoknya. Nah, itu tapi alhamdulillah mudah-mudahan generasi muda kita, anak-anak cucu kita ke depan mampu bagaimana adat ini membentengi anak-anak kita dari pengaruh yang luar biasa dari gadget ini. Baik, kita sudah berada di sesi terakhir. Kita akan minta bagaimana kesimpulan, closing statement dari dua narasumber kita terkait dengan tema kita, bagaimana menanamkan adat dan budaya Jambi kepada generasi muda. Silakan, saya mulai dari Datuk Supardi dulu. Baik, terima kasih. Pesan kami dari Lembaga Adat Kota Jambi kepada para generasi muda, untuk para generasi muda ke depan, adat itu adalah personalitas identitas kita, jati diri kita, siapa kita, dari mana kita. Jadi kalau kita tidak tahu jati diri kita, tidak tahu personalitas kita, tidak tahu baju kita, tidak tahu di mana kita dilahirkan, maka sia-sialah kitanya tadi. Jadi pesan saya untuk anak-anak muda, tetaplah menjaga adat dan budaya, karena itu pakaian kita, apalagi kita orang Jambi. Itu pesan saya terhadap anak-anak milenial. Ya, Datuk. Baik, kalau kami pesan kepada anak-anak muda, ayo kita belajar, ayo kita menggali adat budaya Jambi. Jadi adat budaya Jambi itu kalau dikaji luas cakupannya tadi, bukan saja dari acara prosesi pernikahan saja, tetapi lebih dari itu adalah adat itu membentuk karakter, adat itu membentuk kepribadian kita untuk menjadi lebih baik. Adat itu adalah ciri khas kita, terutama ciri khas orang Jambi, kira-kira seperti itu. Jadi kami panggil mungkin bahasa Jambinya budak-budak Jambi ya, budak-budak Jambi, anak-anak Jambi. Ayo kita jaga adat kita. Sebagai kita ini adalah sebagai generasi penerus, kita tetap belajar dengan orang tua-tua, tapi besok kita akan menjadi pemeran orang tua-tua itu akan, atau istilahnya itu tuh lapuk li berganti li.
Lampung tumbuh. Artinya ada generasi penerusnya. Ya. Maka kalau kita tidak belajar dari sekarang, kapan lagi? Nah, karena memang masa-masa muda inilah kesempatan kita. Artinya fisik kita masih kuat, kemudian daya ingat, daya pikir kita juga masih, istilah tu daya ingat masih kuat juga. Mumpung sekarang masih ada diberikan kesempatan untuk belajar, maka kita semangat untuk menggali lebih adat dan budaya adat di Provinsi Jambi, kira-kira seperti itu. Iya, Adis. Iya. Kesimpulannya bahwa adat ini adalah karakter. Tadi yang seperti disampaikan. Jadi jangan sampai kita dan generasi muda kita kehilangan karakter Jambi kita. Iya. Baik, kita sudah berada di penghujung waktu. Kita ucapkan terima kasih kedua narasumber kita. Datuk Supadi terima kasih, Datuk Mubin terima kasih, dan juga untuk seluruh pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada. Tuntas program obrolan budaya RRI Net dengan tema menanamkan adat dan budaya Jambi kepada generasi muda, produksi RRI Jambi. Akhirnya saya Ansori, Saya Adis. kami undur diri dan sampai jumpa.